Oke, udah record tuh. Wow. Sampai kita tuh. Paham. Oke. Tadi kan cerita gue di Jeruk Purut. Lu ada juga kan pengalaman? Ada kan? gua pengalaman. Tapi momennya tahunnya beda sama lu. Tahun berapa tuh? Gue kan kisaran 2011 lah gue. Zaman gua ngampus itu gua mulai 2017. Antara 18 atau kalau enggak 19. Di antara tahun itu 18 sama 19. Oh iya, sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Oh iya, lu cerita waktu itu pas gue lagi buat podcast horor. Podcast horor. Spotify. Benar. Gue mau nyumbang cerita gue di situ, Jeruk Purut. Karena ini sebenarnya gue rekam. Karena ini buat tugas kampus gue. Yeah. Jadi tugas kampus gue tentang wisata malam di Jakarta. Wisata malam di Jakarta kan banyak kan, tapi salah satunya pas lagi high hitsnya berarti gap masih nge-hype tuh. Iya, dari zaman lu ke zaman gue berarti masih lumayan tuh kan. Iya, bisa 7-6 tahun lah. Iya, tahun. Tapi secara mungkin secara tempat udah agak modern. Agak modern. Udah terang, udah lampu jalan segala macam. Dan gue sih awal kayak skeptis, adakah gitu kan, gitu. Emang niatnya gue nggak mau penelusuran. Oke. Cuman emang mau datang ngeliput aja. Oke. Pas gue lagi survei tuh. Ngerekam aja ya? Mau ngerekam doang, kayak gue mau nanya pengunjung segala macam gitu doang. Pas gue lagi survei gue tuh malam Jumat. Dan itu hujan. Oke. Habis hujan gitu. Nah pas lagi hujan, gue nunggu, jadi gue ngobrol sama kuncennya segala macam, minta izin segala macam, bawa kamera boleh nggak? Terus kata dia sebenarnya nggak boleh, harus ngomong sama pengelola. Kalau zaman gue udah pegang pengelola tuh, udah pengelolanya. Tapi kalau misalkan karena ini tugas kampus bukan TV, bisa dibantu. Oh ya udah, gue bilang. Kita ngobrol-ngobrol ternyata. Terus hujannya udah reda tuh, kayak sampai jam 11:30 tuh gue inget banget. Nah, yang awalnya pas gue datang tuh biasa aja, dan masih ada warga kan jadi akses tuh jalan pas tahun gue tuh jadi akses tuh. Awal tuh biasa aja, emang ya nggak bakal serem, udah terang, setan juga males kali keluar. Rame nggak? Apa? Ada wisatawan nggak? Ada tapi dikit. Nah pas hujan itu bubar, hujan itu udah bubar. Jadi gue dari situ tuh udah dari sore, kayaknya jam 5:30-an, sampai gue balik tuh 11:30-an tuh. Gue udah ngobrol sama kuncen segala macem, karena gue neduh dulu di situ. Hawanya beda banget. Pas abis hujan dan udah sepi. Oh hawanya beda banget. Maksud gue makin dingin dan nusuk. Iya. Beda kan kalau lu dingin AC, dingin puncak tuh ya cuman dingin aja gitu di kulit lu, sampai ada mencekamnya gitu ya. Sampai mencekam, sampai bener-bener sebenarnya nggak bikin merinding, tapi ada intimidasi. Iya, mungkin ada hawa-hawa yang nggak bisa gue jelasin karena gue bukan yang bisa ngerasain gitu-gituan. Cuman beda aja gitu gue ngerasa. Beda sama dingin puncak, tapi ini lebih mencekam aja menurut gue. Oke. Udah kita gue mau kuncennya pas dia kan gue nyamperin rumahnya, gue neduh di rumahnya. Keluar ngobrol-ngobrol dikit sambil ngerokok tuh mau baca gue di situ. Pas gue survei cuma bertiga gue, mau kuncinya di berempat tuh, ngobrol-ngobrol segala macem, nanya lah iseng, kenapa sih Pak bisa jadi tempat wisata gini-ginian segala macam, sambil gue record tuh. Karena ini buat bahan ulasan gue juga nanti, alasan gue kenapa gue ngambil itu kan, liputan di situ. Ya diceritain dulu hantu Jeruk Purut segala macem, dari urban legend lah segala macem. Terus gue nanya kan, karena gue udah tahu daerah situ ya. Gue bilang gini, setahu saya kan kalau Kristen bukannya dibagi ya Pak, kuburannya ada kuburan atas sama bawah kan. Iya, jadi ada dulu tuh zaman ya ini kan dibelah kan juga baru kata dia tuh. Sebelumnya emang nyampur aja gitu, ada kayak di Pondok Rangon kan jatuhnya. Dan yang sekarang tuh Pondok Rangon udah ada dibelah gitu kan. Iya, udah rapi. Yang Kristen mana? Nah, tapi gue nggak dikasih tahu buat kuburan pastor yang mana. Cuman emang jadi ceritain aja urban legendnya kayak gini segala macam. Terus ada spot-spot kayak gini di sini kayak gini, situ kayak gitu. Terus kalau biasanya ya pengunjung datang tuh emang rata-rata mereka semua nantangin, tapi udah ada yang jarang lah yang benar-benar tunjukin gitu. Oke, udah nih kelar, gue balik. Terus gue ke kosan besoknya, ngobrol lagi. Gue ceritain. Dan fun fact, gue sebenarnya bawa tim. Dan itu banyak banget. Gue ada fotonya pas gue foto bareng, nanti gue kasih lihat foto bareng di Instagram gue ada.
Itu rame banget dan itu masih ada orang di belakang layar lagi. Kayak pacar-pacarnya. Jadi gue bawa cewek juga tim gue tuh. Ada ada cowok-cowoknya lagi. Tapi Total berapa orang? Total tim gue itu mungkin ada 7 atau 8. Dan yang ceweknya bawa pasangannya juga. Oke. Karena emang malam kan ya. Kita itu jadi gue di situ bisa hitungan bisa seharian tuh. Malam dari gue sore. Soalnya sore li gue situ li. Udah sore. Dari sore gue ya, udah ngambil footage ya? segala macam. Enggak, ini pas lagi gue udah mau nge-tag. Jadi gue disitu dari sore tuh prepare segala macam, alat-alat gue bawa alat emang buat tugas kampus aja totalitas. Lampu gue bawa lampu segala macam. Jadi gue diruntutin gini. Sebelum gue ngapa-ngapain, gue harus ziarah dulu. Ada makam yang makamnya tuh ditutupin kayak lu tau kan kalau misalkan di pendopo. Tutupin pendopo gitu. Pendopo, iya, yang Habib apa gitu, gue lupa dia apa, gue lupa itu bukan Habib atau gimana, gue lupa. Sebelah kanan kiri? Kanan, sebelah kanan. Gue nggak ngeliat sih waktu itu. Nah mungkin ini baru digituin ya, baru digituin aja. Ziarah dulu gue, ziarah lah gue rame-rame tuh semua masuk, lepas sendal, buka sepatu segala macem, naruh barang di musola. Tapi ada beberapa barang yang emang takut ia hilang, kira kita bawa tuh. Yeah. Kamera gitu kita bawa. Udah kita ziarah, doa bareng-bareng, semua rame. Kelar doa udah, kita nungguin malam lah. Wisatawan pada datang tuh, kita ambilin gambar footage tipis-tipis aja dulu gitu kan. Emang tujuan kita kan emang sebenarnya nggak buat hal penelusuran. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan fun fact ya, ada satu temen gue cewek namanya dia bisa. Literally bisa ya, tapi nggak jago. Bisa ngelihat, bisa ngerasain, dan dia bisa kerasukan, dan dia bisa ngeluarin. Tapi bukan yang kayak apa namanya, Jurnarisa, Sarah gitu-gitu. Yeah. Bukan yang kayak gitu, bukan expert lah, dia bilang kayak gitu. Cuman dia ada penjaganya yang bisa ngeluarinnya gitu, bantuin ngeluarin segala macem. Udah awalnya cuman emang sebagai di situ job dia sebagai produser gua. Terus dia ngurusin skrip segala macem. Yeah. Emang di belakang layar aja. Nah, pas lagi udah malam segala macem, gitu kayak gue mulai ngetek tuh jam 1 li. Oke, 1 malam. Jam 1 malam, itu gue ulang ngetek. Kurang lebih sama gue, karena gue jalan dari sini jam 12. Oh, jam 12? Jalannya, 12 kurang lah. Nah, gue di situ jam 1 tuh, baru mulai ngetek. Dan keadaannya emang rame sebenarnya, rame banget ternyata. Udah, awalnya kayak selain ngambil footage, ya selain ngerasain lah gitu. Dan gue nggak yang dituntun sama kuncinya karena gue bukan wisatawan, iya, bukan yang emang ngunjungin buat nikmatin hal itu. Emang awal gue ke sumur sumur duduk kayak ngambil footage sumur segala macem. Itu gue sebagai. Itu lu lihat sumur ya? Lihat sumur ya gue. Ada airnya? Wah gue lupa lagi, gelap. Oke. Tapi dalam kan? Tapi dalam dan gelap. Dan ada yang lu ceritain tuh ada berarti, masih ada itunya. Iya berarti ngejawab itu gue juga. Dulu kan gue ragunya kayak cuma bangunan atasnya doang ada orang. Oh oke. Okay. Ya. Nah udah gitu. Kayak nyambi enak nih. Nyambil gitu oke. Okay. Ini gue gak di brief kayak lu tadi ya. Apa ada sosok apa. Yeah, tapi sebenarnya enaknya sebenarnya apa yang lu dijelasin Kuncen bisa gue jawab. Dan apa yang gue cerita sebenarnya bisa divalidasi sama lu. Ada apanya di sono. Karena gue nggak tahu sama sekali nih awal nih, sampai di titik ini gue baru tahu nih dari lu. Jujur gue baru tahu ternyata yang gue lihat dan temen gue yang kerasukan benar. Itu benar li. Ceritanya gimana? Tapi lu tahu nggak? Lu belum dengar cerita gue ya? Enggak, dulu lu waktu gue buat podcast lu sempet ngasih potongan suara pas suara double tuh yang ceweknya kesurupan. Gue udah ngasih ke lu ya? Enggak full, cuma ngasih doang contoh. Kayak cuma misalnya 5-10 detik lah lu kasih gue dengerin. Oh iya double suaranya nih gitu. Tapi gue gak lihat video dan lain ya. Iya. Nah suara doang. Udah gitu gue gue ke sumur dulu tuh. Gue ngambil footage. Sumur ngambil footage. Duduk kan. Temen gue nih. Tiba-tiba gue masukan. Di sumur? Di sumur. Di situ tempat tinggal saya, di situ banyak sekali siluman. Siluman di situ jahat semua, dia akan berubah jadi ular. Bahkan ular itu bisa masuk ke tubuh anak ini.
Suara cewek, dan gue nggak tahu itu apa. Ini bentar. Suara cewek. Suara cewek, suara emang dia cewek tapi suaranya beda sama yang suara dia. Oke, lu Dan ada rekamannya sih? Anak ini nah itu, ntar biar gue mau korek file gue dulu sih. Kalau misalnya memang ada bisa gue masukin juga. Tapi seinget gue ya, kalau di hard disk dan segala macam gue nggak ada. Tapi gue kayaknya masih ada di laptop lama gue file ini. Tapi kalau misalnya nanti gue cari ada, bisa gue masukin. Oke. Dan itu full. Gue ke semua spot, 5 spot itu yang lu sebutin, gue ke situ semua. Akhirnya, gitu gitu. Gue ke sumur, temen gue kerasukan segala macem. Dia ngejelasin. Jadi gue bener-bener yang kayak ini apa? Junarisa. Jadi teman lu kesurupan, terus setannya cerita. Kita nanya, jadi jatuhnya ya kita kan nggak ada yang tanya jawab. Iya, kita nggak ada yang bisa, dan itu kemasukan ya otak gua karena wah ini konten nih, dia berpikir cepat gitu. Udah gue suruh temen gua yang notabene nih bukan kelompok gua nih, dia bukan kelompok gua, cuman ngikut doang. Gua suruh udah tuh tanya. Udah nanya, dia ngejelasin segala macem. Itu gue lupa bahas apa. Setahu gua itu ada ular. Perempuan ular. Oh, Medusa. Medusa gitu. Ya. Udah segala macam, akhirnya hilang tuh karena emang niatnya mau ngisengin doang. Ganti yang Polda Media. Oke. Polda Media nggak jelasin. Terus temen gue nanya. Dia ini spontan aja di luar semua skenario segala macam. Temen gue nanya. Bah gitu namanya. Bah kalau misalnya kita muter-muter sini, lau aman gak ya segala macam. Kalau misalnya kerasukan dan si Kodam ini bisa ngejagain. Silakan bisa dijagain. Tapi jangan pokoknya ada pantangannya, gue lupa. Jangan terlalu lama, atau kalau misalkan emang dia nggak sadar, coba dibantuin sadar. Oke. Kayak gitulah. Udah nih, pindah ke pohon benda nih yang lama nih. Awal kita ngobrol-ngobrol biasa, ngejelasin segala macem apa yang dia lihat gitu. Tiba-tiba kerasukan tuh, perempuan lagi. Oke. Perempuan, pokoknya setiap spot tuh perempuan mulu, Li. Setiap spot perempuan mulu. Itu kalau pengen Di pohon benda dia kerasukan, kayak ditanyain ngapain. Terus di sini bodohnya temen gue bilang ini tugas kampus karena emang didadakan. Ke setan. lihat rumah saya sudah hancur. Ini sudah beribu tahun asal kalian tahu. Jangan hancurkan di tempat ini. Iya. Di sebelah sana ada makam Habib. Iya. Tadi juga kita udah Dia izin. kepala di sini. Iya. Tadi juga kita sebelum kesini kan Kalian izin. harus hati-hati di sebelah sana. Di sana ada makhluk besar. Kesetan tuh dia Setan. ngomong. Bilang tugas kampus. Emang lucu emang karena ini mungkin rasa paniknya dia yang tiba-tiba kesurupan, refleks aja jawab kayak gitu. Ya, tugas kampus nih, Mbak. Iya, enggak Mbak, ini kayak nenek-nenek. Oke. Pohon benda dengan nenek-nenek itu kan. Iya. Nah, itu nenek-nenek itu. Terus kata dia jangan terlalu lama di sini, kalau bisa udahan. Kalau bisa udahan, Li. Serupan yang ngomong Anjing, gitu gua tuh, kalau bisa udahan gitu kan. Enggak, kalau bisa ini udahan aja. Oke. Jangan terlalu lebih segala macam karena anak ini rentan. Oke. Bisa kena fisiknya lah ya. Bukan. Takutnya nempel segala macam gitu pikir gue, dan temen-temen gue bisa kena imbas aja, kayak misalnya temen gue nggak tahu segala macam bisa kena imbasnya. Udah kelar dari pohon benda, jadi di pohon benda lu ke sono lagi kan agak turun. Ada pohon pisang, Li. Gue lupa. Ada pohon pisang di situ. Di situ ada pocong. Kata kuncinya gitu. Setelah gue eval ya. Ini setelah kejadian ini gue ceritain lah. Terus di situ katanya dia ada pocong. Tapi temen gue kerasukan cewek. Ceweknya centil, Li. Ini gue nggak tahu ini kebaya atau gimana ya. Karena gue nggak bisa ngeliat. Tapi cewek centil. Katanya dia dibunuh. Matinya itu dibunuh. Matinya itu dibunuh. Segala macam. Akhirnya cewek ini kayak tujuannya mau ngisengin dan mau masukin temen gue dalam sumur. Wah. Jadi cerita gitu tuh. Dia cerita kayak gitu. Terus ya udah, bilang ini udah segala macam. Minta maaf dong pasti dong. Enggak,
Gak minta maaf, udah keluar gitu. Terus kita suruh keluar gitu. Nah, keluarin dah nih, keluar itu kan itu. Kata pas lagi dia habis kesurupan, jangan ke arah sumur. Di situ ada genderuwo. Pindah tuh genderuwo tuh. Di situ ada genderuwo. Soalnya kan di satu line kan. Satu line. Pohon benda sama sumur tuh satu line. Satu line masih deretan kanan. Iya. Anjing gue merinding. Sama merinding gua. Entot kejadian Bintik-bintik. kata gue takut gua. Soalnya relate gua. Iya, makanya tadi anjing. Iya lagi. Nah, katanya ada genderuwo, jangan dilihat, takutnya nanti ada yang kesurupan. Oke. Nah, ini cowok-cowok pemberani semua kita nih. Mana ayo kesurupan. Kemasukan. Waktu itu masih ada zamannya Coki Pardede gitu-gitu loh yang ngerosting setan. Oh iya. Kita kayak gitu, kita roasting tuh. Mana. Jangan gituan, jangan. Sampai dia capek sendiri terus ada cewek. Kita dimarahin tuh. Lu jangan itu nurut aja kata lo yang ngerasain itu-gituan. Kira-kira kita chaos di situ tuh. Chaos. Udah segala macam, pas kita mau balik, kesurupan lagi pas di jalan. Si cewek centil lagi tuh. Di jalan raya? Enggak, di jalan pas kita mau balik tuh, mau ke arah ke pos? Enggak, spot selanjutnya. Pos selanjutnya apa? Ke Pohon Kembar. Oke. Pohon Kembar. Wah repot banget sih itu. Kesurupan tuh dan itu jalannya kan agak nanjak dan itu kuburan semua isian. Kesurupan dia jatuh. Terus jatuh, terus ya itu masih setan yang sama. Gentil. Tetap mau diikutin segala macam, mau kemanapun dia bakal tetap nempel. Itu sih gitu. Terus ya udah, pokoknya dia bisa ngeluarin, kita jalan ke pohon benda. Pohon kembar. Pohon kembar yang sebelah kiri berarti ya. Iya. Sebelah kiri. Nah, di situ udah nggak serupan, cuma ngeliat pocong gitu segala macam. Udah pohon terakhir. Pocongnya di mana? Itu sepanjang itu pocong semua, Li. Sekiri tuh pocong semua kata setan semua itu. Pohon kembar. Di pohon kembar belakangnya tuh yang tembok. Iya. Itu pocong semua. Anjir, berdiri tuh pocong tuh semua. Pocong semua. Wah, anjir rusuh banget sih itu. Pocong semua. Terus ya karena kita nggak ngeliat kan. Nggak ngeliat, Iya. apaan sih gitu loh. Sini aja. Tetap aja gitu. Tapi gue sebagai kayak yang penonton penikmat jurnal riset dulu, tapi sebenarnya percaya nggak percaya. Di situ gue percaya tuh, kalau misalkan bener ya, kalau orang kemasukan dia bisa ngirimin cerita gitu loh, bisa ngasih cerita gitu segala macam. Entah itu bener apa bohong ya ceritanya yang dia buat. Tapi seenggaknya gue ngeliat ini orang bener-bener kesurupan. Coba lu bayangin deh, lu belakang pohon benda tuh pocong semua. Wah. Kalau lu ngeliat kelar sih. Dia tuh kayak pengabdi setan tuh yang nunduk. Wah anjing tuh gue merinding parah sih. Kosong sujud tuh iya. Nah terus, itu kayak tadi gitu. Terus gue lupa kronologinya apa lagi. Sebenarnya ada di video itu. Gue ke spot-spot mana pertanyaannya apa tuh ada semua. Sampai di titik udah kelar nih kita, Li. Segala macam. Oke. Kita udah kelar karena kelarnya lu ke pos lagi atau balik? Mau ke nyamperin ini. Jadi gue gak diiringin sama kuncena. Gue diiringin kuncena karena mau liputan doang. Dan banyak wisatawan kan. Jadi kuncena lebih itu. Kita cuma dilindungin karena kita bawa kamera sama bawa alat doang. Kita samperin. Kita cerita lah. Kita ceritain ngeliat ini. Oh iya di situ. Terus teman gue lihat tuh. Masih ada yang nempel sama kamu. Siapa? Enggak. Si kuncen ya. Kuncennya bilang karena pas sesi terakhir ini gue ngasih parcel dan ada bingkisan gitu kan, gue bawa handphone, Li. Terus bilang gitu, ya udah pas ngasih parcel, gue foto dong, gue foto di crowd, tak backgroundnya kuburannya ya. Udah gue foto, gue emang berharap itu ada meninggalkan suatu jejak gitu, kayak ghost photographer tuh kan. Udah tapi nggak gue lihat, nanti aja lah gampang. Dah kita balik ke pos. Ke kampus. Bukan. Musola, kita naruh barang musola. Kita istirahat dulu situ. Itu udah sekitar jam 3-an kayak. 3 atau setengah 4 itu. Kita duduk. Mau balik nih, udah alat semua udah ke-packing segala macam, mau balik. Kunci motor hilang 1. Motor siapa tuh? Ada motor temen gua, rumahnya di Parung. Bukan si Bukan si ada rumahnya di Parung. Rumahnya di Parung dari itu
Ya. Jeruk Purut kan jauh Jauh. kan, jauh banget anjir. Udahlah, nggak dicari-cari, kita buka-buka lagi barang segala macam kagak ada. Ngadu lah kita ke Kuncen, Pak ini hilang segala macam. Tadi kalian kemana aja gitu? Kesini. Akhirnya kita nyari lagi tuh, nyari lagi. Sambil gue bawa kamera. Iya. Sambil bawa kamera. Kan Jeruk Purut kan kebelah ya, emang kebelah kan. Kebelah. Nah dan yang paling bawah itu dia nggak kena sinarnya, nggak kena lampu cahayanya. Bawah udah gelap tuh. Gue sama teman gue udah nyusurin segala macam yang tadi gue kunjungin. Sampai titik gue balik lagi ke Pohon Benda lurusan situ. Yang ada sosok yang memang mau jatuhin kita ke dalam situ. Ada gue sama gue bertiga. Gue bertiga. Gue bawa kamera tapi sambil jalan. Temen gue bawa senter gini-gini. Ada sosok yang lagi tiduran di atas kuburan. Sosok hitam doang. Pas gue senterin dan kamera ke arah situ hilang. Tapi gue ngeliat itu orang tidur di situ. Gede. Demi Allah gede li. Berarti genderuwo itu tuh tadi tuh. Ya gue nggak bisa bilang. Masalah itu orang, bentuknya orang. Mungkin gue bakal berpikir itu yang di Pohon Benda. Penghuni Pohon Benda. Anjing. Kalau misalnya lu cerita itu, gue berpikir itu di Pohon Benda. Karena bentuknya juga yang segede. Gede kan. Gede raksasa kayak orang ya, kayak gue lah ya. Tapi tidur di atas kuburan. Di senterin kagak ada tuh siluet hitam. Pas senterin hilang. Nah gue bertiga emang gak bisa ngeliat. Tapi itu apa? Itu apa? Dan emang kita bocahnya gitu. Jadi kita obrolin langsung. Kita ngomong, anjing tadi lu lihat gak sih? Gue ngeliat yuk. Makanya gue senterin ke arah situ. Anjing gue ngeliat lagi dari kameranya. Dapat kagak ya? Dapat gak ya? Gue preview lah. Ini setelah kejadian ya gue preview. Pas gue inget nih kan gue editornya. Gue preview. Gak ada di situ. Terus pas gue kan itu kadang masih nyari kunci. Gue nyari lagi gak ada. Sampai gue berpikir kayak di dalam ini ada gak sih yang kita apa namanya? Nyekar itu tuh yang ziarah itu. Dan gue cek di situ nggak ada. Dan itu gue bertiga sama teman gue yang itu. Akhirnya ketemu nggak tuh kunci? Ntar dulu, bertiga nih udah nih nggak ada. Gue sampai gue cari, gue pakai kamera nih ya, nggak ada. Udah akhirnya kita balik itu udah mau jam 4 balik kita ngobrol lah gimana ada kunci serepnya nggak kalau nggak ketemu ini kan kuburan luas mungkin jatuh gitu positif tingginya gitu aja. Jatuh udah segala macam. Akhirnya jam 4 tuh ada anaknya Kuncen. Bantu nyari nama warga-warga situ. Sama warga-warga situ. Juga ikut nyari. Yang jadi anak Kuncen itu kayak seumuran sama gue li. Dia punya teman-temannya gitu, warga situ juga. Bantu nyariin. Akhirnya temen gue emang ya udahlah daripada nunggu terus dia nyari juga nggak ada. Akhirnya baliklah ke Parung tuh ngambil kunci doang. Pakai motor yang lain. Dari udah kita diem kita nyantai gitu aja kan. Kayak ya udahlah mungkin jatuh gitu-gitu aja. Kita ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda biasa aja. Sampai kelar ajan nih. Temen gue ditelepon kan, lu udah sampai mana? Soalnya kan musola kan dipakai tuh buat sholat. Kita sholat dulu tuh, ada yang sholat. Gue sholat segala macem, udah kelar ditelepon, lu udah sampai mana segala macem, udah mulai pagi nih. Lagi jalan balik nih, gue udah ngambil kuncinya, lagi jalan mau ke sini. Ya udah, duduk segala macem. Anak Kuncen datang bawa motor. Set. Ini bukan kuncinya. Iya, di mana itu? Ada di makam ziarah. Makam ziarah. Ditolongin tuh. Tapi nunggu subuh li. Iya. Yang gue lupa cerita. Anjing gue merinding anjing. Iya, gue juga. Yang gue lupa cerita. Waktu gue juga kelar subuh. Nah, jam 4 waktu itu. Waktu gue mau cabut nih, maksudnya ke pos dulu. Ke pos Kuncen ya. Itu Kuncennya bilang, kan jalan bareng sama Kuncennya kan, dari Pohon Benda kan. Jalan bareng. Terus betul lihat tuh. Ini udah mau aja nih, udah mulai ada pengajian tuh di musola-musola atau masjid-masjid sekitar kan. Kita lihat ke atas pohon. Nggak ada angin. Pohon, banyak nih, pohon kayak gini banyak ya kan. Yang rindang-rindang. Ada yang begini, kayak ketenang-tenang. Deng. Enggak yang, wah rame gitu, enggak. Deng gitu. Jadi pohonnya kayak zer. Kayak ini loncat di atasnya. Iya, kata coachnya tuh. Ini mereka udah mulai pada pulang. Itu tuh. Lu ngeliatin pohonnya. Jadi zung. Oh iya, wah banyak juga ya. Masing-masing kita ngeliatin maksudnya. Nggak ngeliat di satu yang sama enggak. Masing-masing. Oh iya.
ini iya kalau subuh mereka pulang. Kata mereka gitu, kata kuncennya. Makanya mungkin ya Bisa jin konkret juga kan dari atau cerita gue tuh. ya baiknya pas mereka pulang ya Udah dibalikin. ya yang baiknya yang ngebalikin. Itu Gitu. gue janggal di situ. Udah nih kelar nih. Merinding bintik-bintik. Ketemu nih, terus temen gue marah kan. Lagian pokoknya dicek ini apa pas lagi di itu, lo kan tadi kan bertiga jalan ke situ kan. Gue kasih rekordannya. Nih, gue udah masuk nih ya, gue udah ngeliatin nggak ada. Dan simple kan? Iya, cuman kecil aja, nggak lo kayak mungkin sama teras lu masih gedean teras lu. Kalau misalnya, maksudnya space kosong ya. Ya kalau misalnya gede mah lumayan gede emang. Gede. Tapi space kosongnya cuma kotak itu doang. Nggak mungkin gue skip anjir. Udah nih, kelar. Balik nih ke kosan. Udah makasih mas segala macam. Gue kasih gocap tuh. Balik ke kosan subuh-subuh tuh. Nyampe kosan. File udah gue kopi-kopiin segala macam. Gue belum lihat foto gue li. Gue sampai rumah cek foto. Set. Jadi pas gue foto frame ya. Itu dia HP 6S gue anjir. Ada foto rame-rame. Enggak foto rame-rame. Yang gue fotoin si siapa namanya? Kuncen ya sama si Oh, ya ngasih parcel. Ada lurusan gini, ada kayak kalau gue mikir itu pocong terbang. Cuma kayak glitch putih gitu lah ya. Nggak glitch, benar-benar gumpalan gitu. Tapi terbang, tapi nggak ada apapun, jadi terbang aja ngeliatnya. Anjing ini apa, dari sekian banyak foto gue ini doang nih ada nih satu nih. Gue tanya ke apa? Lu tahu apa? Itu kuntilanak kecentil itu. Tapi bentuknya ops gitu, tapi yang lihat. Iya. Anjing. Di situ, wah, gue jujur pas gue ngedit, gue scare sendiri. Iya. Karena gue denger suara pas dia kesurupan segala macam dengan. Lu tahu kan kalau cewek centil tuh kayak, iya nih gini. Cewek centilan, nggak gitu suaranya. Nah itu pas gue inget momen-momen itu pas gue ngedit, anjing gue nggak berani ngedit sendirian di kamar. Gue juga ingat pas lo kirim potongan itu tuh suaranya double, nggak suara bulat satu orang, double gue dengernya. Karena mungkin kan waktu itu gue buat podcast buat di Spotify kan, makanya lu kirimnya audio kan, audio doang. Pas gue dengerin di situ di toko tuh, gue dengerin, anjir beneran double lagi. Itu pertama kali gue mengalami melihat orang kesurupan, ditanya-tanya segala macem. Jadi itu jeruk purut. Tapi gue nggak yang ngerasa gitu kayak lu ngerasain di situ, karena posisinya mungkin karena lu sepi, dia jadi bisa berngasih kan, karena kan yang setahu gue kayak makhluk itu kan ngeluarin energi juga kan untuk melakukan hal tersebut kan. Mungkin pas saat gue dia nggak bisa gitu karena rame kali energinya nggak bisa dibuang gitu ya. Tapi karena ada konten gue jadi ganti, jadi konten gue konten orang kesurupan, dari orang kesurupan jadi kayak jurnalisa. Anjir. Berarti jeruk purut lagi-lagi ngasih unjuk ya, walaupun beda tahun jauh, ya. Masih eksis lah. Masih eksis. Setannya bisa dalam tanda kutip iseng. Ya, aduh, gue bilang jeruk purut, padahal menurut gue kalau gue kasat mata orang yang biasa aja, udah termasuk kuburan bagus banget menurut gue. Iya. Dibanding sama Pondok Rangon ya. Gue terang segala macem. Sekarang atau ya 5 tahun kebelakang lah setelah COVID gitu ya, gue masih termasuk lumayan lah, banyak juga gue lewat jeruk purut. Udah nggak ada intimidasi apa-apa. Kayak biasa aja kan. Iya, biasa aja lewat situ. Pas gue survei pun awal-awal juga biasa, tapi pas lagi udah yang gue bilang habis hujan itu jam 12-an ke atas, wah anjing vibe-nya beda. Dan pas gue syuting, anjing ternyata ya